Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada Zoom hari ini. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Handas Haji Jaka Permana MM MPD dan Bapak Acep Roni Hamdani MPD, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Kalisa Salsabila yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi tentang menjual kepada konsumen koperasi. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Yoren Deliana dengan NPM 2050600818. Yang kedua ada Siti Rahma Suci Aulia dengan NPM 2050600022 dan saya sendiri Kalisa Salsabila dengan NPM 2050600027. Baik, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Yang pertama ada pengertian konsumen korporasi. Konsumen korporasi merupakan konsumen yang menarik untuk didekati dalam membina usaha dan bisnis. Hal ini didasarkan bahwa konsumen korporasi cenderung memiliki loyalitas yang cukup tinggi selama produk dan jasa yang diberikan oleh seseorang wirausaha memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain itu, jumlah pemesanan dari konsumen korporasi biasanya dalam jumlah besar. Hal ini membuat posisi konsumen korporasi juga sangat menarik untuk dipertimbangkan dalam pengembangan usaha. Baik, selanjutnya adalah konsep negosiasi. Menurut Hartman, pengertian negosiasi dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang siapa yang terlibat dalam suatu negosiasi. Dalam hal ini, ada dua pihak yang berkepentingan dalam bernegosiasi, yaitu pembeli dan penjual. Lebih jelasnya bahwa negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan untuk kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Dalam bernegosiasi terdapat beberapa proses. Proses bernegosiasi bukanlah proses sesaat kemudian dapat dengan segera diperoleh hasilnya. Oleh karena itu, negosiasi merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu atau terus-menerus sehingga tercapai suatu kesepakatan bagi kedua belah pihak. Persiapan yang baik sebelum bernegosiasi merupakan salah satu kunci sukses bernegosiasi. Menurut Casey, proses bernegosiasi ada 3 tahap penting, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama, tahap perencanaan. Negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi dan memperjelas proses negosiasi. Sasaran negosiasi adalah hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang bernegosiasi. Penentuan sasaran sangatlah penting sebagai arahan atau petunjuk dalam bernegosiasi. Selanjutnya ada tahap peninjauan negosiasi. Tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahap ini penting. Tahap peninjauan negosiasi diperlukan karena yang pertama untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Yang kedua, jika tidak, maka hal itu dapat menjadi suatu pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi negosiator. Dan yang ketiga, jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Selanjutnya ada keterampilan bernegosiasi. Keberhasilan atau kesuksesan dalam bernegosiasi ditentukan oleh beberapa faktor penting. Di antaranya adalah keterampilan seseorang negosiator dalam bernegosiasi dengan pihak lawan negosiasi. Selanjutnya adalah menghubungi konsumen korporasi. Untuk melakukan penjualan kepada konsumen korporasi, maka perlu dilakukan kegiatan sesuai dengan aktivitas bisnis, yaitu melakukan kontak atau menghubungi konsumen korporasi. Hal itu dilakukan dengan menambahkan proses aktivitas bisnis pada wirausaha.
bahwa menghubungi konsumen korporasi harus melewati berbagai cara, akhirnya mampu mencapai persetujuan dan transaksi usaha. Menghubungi konsumen korporasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu komunikasi lewat surat, menggunakan telepon, dan memanfaatkan pertemuan dengan konsumen. Selanjutnya adalah komunikasi melalui surat. Untuk melancarkan komunikasi lewat surat kepada konsumen korporasi, seseorang wirausaha harus mampu menulis dan selalu meningkatkan mutu tulisannya. Prinsip dasar dari mengirim surat adalah dengan membuat surat yang menarik perhatian konsumen korporasi. Selain itu, karena korespondensi atau surat adalah cara yang efektif, maka yang paling penting adalah memiliki daftar konsumen potensi yang terkini baik dibuat sendiri maupun yang dibeli dari perusahaan penyedia jasa informasi. Seperti yang ada pada gambar, kita bisa melihat alur dari komunikasi melalui surat, yaitu korespondensi surat, janjikan kelebihan produk yang paling utama, perluas kelebihannya segera setelah pembukaan, sampaikanlah bahwa mereka akan mendapatkan rincian segera mungkin. Dukung rincian produk atau jasa dengan bukti penjualan. Nyatakan apa ruginya bila tidak memanfaatkan tawaran. Ulangi keuntungan utamanya pada bagian penutup penawaran. Dan yang terakhir adalah dorong tindakan kuat pembaca tahu bahwa mereka perlu cepat bertindak. Selanjutnya yaitu menggunakan telepon. Dalam melakukan penjualan, maka aktivitas lain yang dapat menunjang proses penjualan korporasi adalah menggunakan telepon. Diperlukan keahlian untuk membujuk konsumen melalui telepon untuk bertemu. Oleh karena itu diperlukan menggunakan teknik bertelepon yang terlatih untuk mengadakan kontak, membuat janji, pertemuan, dan menjual lewat telepon. Perlu teknik khusus sebagai wirausaha untuk menghubungi perusahaan untuk membuat janji bertemu dan menawarkan produk. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik mencairkan kekakuan, menawarkan semenarik mungkin. Yang kedua, menjaga perhatian, mendengarkan konsumen. Dan yang ketiga yaitu memanfaatkan pertemuan. Selanjutnya adalah teknik presentasi dan negosiasi. Presentasi atau menyampaikan pesan dalam presentasi secara tatap muka atau di hadapan orang banyak merupakan ujung tombak penjualan. Berhasil atau tidaknya penjualan sering ditentukan oleh baik tidaknya presentasi. Dalam ilmu salesmanship dikenal juga 3 teknik persiapan presentasi penjualan, yaitu yang pertama persiapan presentasi standar. Banyak perusahaan menyiapkan teks standar presentasi penjualan produk. Teks tersebut disiapkan oleh tim yang telah menguasai hal-hal yang bersangkutan dengan produk mereka. Produk perusahaan saingan, konsumen, sasaran, syarat pembelian, dan teknik presentasi penjualan. Semua diminta menghafalkan teks tersebut di luar kepala, kemudian menyampaikan dengan lancar pada setiap kali presentasi guna melengkapi penjelasan tentang produk. Biasanya presentasi akan dibekali brosur perusahaan dan leaflet produk untuk diberikan kepada calon pembeli potensial yang mereka kunjungi. Lalu yang kedua adalah persiapan presentasi terencana. Dalam bentuk presentasi penjualan, kedua ini wirausaha menyusun sendiri berencana potensi mereka. Presentasi penjualan yang disusun sendiri dapat disesuaikan dengan latar belakang sikap dan kebiasaan calon pembeli yang mereka temui atau akan ditemui lagi. Dengan demikian, presentasi penjualan dapat lebih cocok untuk setiap orang. Lalu yang ketiga adalah persiapan presentasi terprogram. Teknik persiapan presentasi penjualan terprogram banyak dipergunakan oleh sales engineers yang menawarkan peralatan produksi dengan desain khusus. Teknik ini juga dipergunakan untuk presentasi komponen mesin-mesin pabrik seperti pompa pabrik, industrial pumps, dan unit pengeringan kayu dry kiln plant, pesanan pembelian mesin dan peralatan dengan desain atau teknologi media atau tinggi. Seperti itu biasanya menggunakan pesanan khusus.
dengan spesifikasi khusus, produk sesuai dengan kebutuhan calon pembeli. Perkenalkan, nama saya Yoren Deliana dengan NPM 205060018 akan melanjutkan presentasi berikutnya. Yang selanjutnya ada 3 tahap presentasi. Penjualan seorang wirausaha yang dapat melakukan presentasi. Penjualan dapat diibaratkan sebagai seorang pengemudi naik mobil antik dengan persneling 3 gigi. Untuk menjalankan mobil itu, dia harus memulainya dengan memasukkan persneling ke gigi 1. Setelah mobil berjalan, persneling dipindah ke gigi 2, selanjutnya ke gigi 3. Proses presentasi penjualan tidak jauh berbeda dari proses mengemudikan mobil antik. Adapun gigi persneling yang harus dimainkan wirausaha dan sekaligus menjadi tahap langkah presentasi penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendekatan atau the approach, yaitu persneling 1. Lalu ada pengutaran produk, yaitu product demonstration atau presentation, yaitu persneling 2. Lalu yang ketiga ada mengakhiri presentasi, yaitu closing the sale atau persneling 3. Dalam mempersiapkan presentasi penjualan, wirausaha tidak akan mengutarakan keistimewaan produknya secara berhasil bila mana mereka tidak melakukan pendekatan secara berhasil tanpa pendekatan yang berhasil. Harapan mengakhiri presentasi penjualan dapat memuaskan juga tidak benar. Nah, cara untuk mempersiapkan presentasi penjualan itu biasanya kita merencanakan keberhasilan. Walaupun presentasi harus menyesuaikan dengan produk dan konsumen, ada langkah dasar untuk memastikan agar ketertarikan hadirin berlanjut ke tindakan nyata. Yang kedua itu ada menjaga waktu dan peran presentasi dengan pidato yang baik-baik. Pertama-tama, tentukan pokok bahasan dalam urutan AIDCA. Semakin pendek waktu yang diperlukan, semakin baik. Kebanyakan orang biasanya hanya konsentrasi dari sekitar 20-40 menit. Nah, bagilah waktu tersebut dengan jumlah pokok bahasan, maka didapat cukup waktu untuk setiap pokok bahasan. Lalu yang selanjutnya itu ada presentasi dengan alat bantu seperti audio visual. Otak kita itu bisa mengingat gambar daripada ucapan, dan gambar akan direkam lebih baik dari gabungan audio visual, yaitu AV. Menggunakan audio visual berkualitas tinggi kini jauh lebih mudah. Menggunakan audio visual itu biasanya seperti komputer pribadi, peranti lunak, membuat teks berwarna, gambar, animasi yang dapat diproyeksikan ke layar komputer, atau layar monitor, atau layar HP. Nah, yang kedua itu kita itu bisa memberikan kesan dan pesan yang baik dan mudah diingat dengan meyakinkan yang menonjol serta memicu orang untuk bertindak. Seperti ini, tawarkan keunggulan secara meyakinkan dan awali dengan pertanyaan yang menarik. Lalu ikuti kiat gitu menjual. Beli solusi, bukan memberi masalah. Perkenalkan produk atau jasa kita secara visual dan lisan segera mungkin. Yang pertama itu sebut nama perusahaan dan produk secara berkali-kali, itu untuk membantu otak manusia untuk terus mengingat produk tersebut. Lalu jangan jatuhkan saingan kita dan juga jelaskan bahwa tawaran kita itu memberikan solusi yang baik untuk mereka. Untuk memberikan kesan bahwa kita itu adalah mendekati kesempurnaan. Lalu jangan terlalu menekankan teknologi yang tidak dimengerti untuk orang yang bukan ahli. Jadi jika kita itu memberikan suatu produk, kita memaparkan suatu produk, jangan terus-terusan memberikan teknologi yang memang belum tentu dimengerti oleh orang tersebut. Lalu yang keempat itu bersungguh-sungguhlah dengan perkataan dan katakan hanya yang kita maksudkan. Jangan berbicara ke A, ke B. Dan yang terakhir itu adalah tutup dengan menayangkan kembali citra produk atau jasa perusahaan. Untuk slide selanjutnya ada negosiasi. Setelah konsumen setuju untuk melakukan transaksi, syarat dan ketentuan masih harus dirundingkan. Dua pihak yang terlibat dalam negosiasi mungkin punya sasaran yang berbeda. Bersiaplah menghadapi perbedaan dan usahakan mencapai kepuasan bersama. Yang pertama itu ada menyiapkan perundingan. Mengantisipasi apa yang mungkin dikatakan atau ditanyakan pembeli akan menguntungkan kita dalam perundingan. Jika tak siap, satu pertanyaan bisa menghancurkan sebuah strategi. Banyak kontrak penjualan hilang akibat kurangnya persiapan. Siapkan kemampuan yang terbaik untuk berlatih bersama dengan rekan yang berperan sebagai konsumen. Pusatkan pada pertanyaan yang mungkin timbul dan cara menjawab yang terbaik, dan bagaimana bersikap untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Lalu yang kedua ada memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Tujuan kita adalah menjual dan dengan ketentuan yang harus memenuhi kebutuhan usaha kita.
Memenuhi kebutuhan pembeli harus selalu disertakan. Oleh karena itu, menghadapi perundingan dengan gambaran jelas mengenai apa yang terbaik, sedang, dan yang terburuk yang dapat kita terima juga perlu gambaran jelas. Apa yang diharapkan konsumen? Langkah pertama dalam perundingan adalah memastikan bahwa analisa mengenai kebutuhan kita dalam perusahaan itu benar. Jika tidak disesuaikan, tunjukkan bahwa kita berusaha memenuhi kebutuhan konsumen sejauh mungkin. Lalu yang ketiga, ada menekankan manfaat pembeli. Tidak segan untuk menekankan kita sampai tidak untung. Kita bisa menghindari tekanan dengan menekankan kelebihan kita, namun akan lebih baik menekankan keuntungan dalam hal waktu, efisiensi, dan kelebihan daya saing bagi konsumen. Harga absolut tidak begitu penting, asal masih dalam batas kemampuan konsumen dibandingkan nilainya atas uang yang dibayar. Yang keempat itu menghadapi pesaing dalam setiap negosiasi. Biasanya ada pihak ketiga, yaitu pesaing kita. Penawaran mereka membatasi kesepakatan yang bisa kita capai. Konsumen akan membayar lebih besar atau menerima syarat yang kurang menguntungkan. Hanya kita yang bisa memberikan argumen yang meyakinkan tentang kelebihan kita. Pelajari tentang kompetitor dan tangani itu. Lalu yang kelima ada menentukan harga. Menjual dengan baik berarti tidak menurunkan harga karena dua alasan. Pertama, harga sering bukan tujuan utama konsumen. Kedua, harga adalah kunci keuntungan. Menurunkan harga sebagai taktik utama bisa mengancam keuntungan perusahaan tanpa meningkatkan penjualan. Akan lebih baik jika harga kita naikkan, penyalur mobil misalnya, menaikkan harga dengan memberi tambahan yang menarik. Tetapi bila dibiarkan, tenaga penjualan akan memotong harga sejauh yang diperbolehkan. Mereka juga akan menolak kenaikan harga karena takut penjualan turun. Perhitungan menunjukkan bahwa lebih sulit mendapatkan keuntungan dengan menekan harga dibandingkan dengan menaikkan harga. Maka dari itu kurangi harga sesulit mungkin dan sekecil mungkin. Lalu yang keenam itu ada memanfaatkan otoritas tertinggi jika terjadi keuntungan karena harga. Coba mengalah agar pembeli merasa menang. Pergi pada atasan atau minta staf menghadapi kita. Langkah akhir ini untuk memberikan kesan fleksibel dan sebagai alasan saat bertahan. Ada penjual yang bisa menghadapi klien dengan mengatasnamakan atasannya, yang sebenarnya sudah bertahun-tahun tidak menangani persoalan perusahaan. Namun jangan buat pengecualian bila penjualan tidak jadi menguntungkan. Di slide selanjutnya ada pola perilaku negosiasi. Dalam melakukan negosiasi, setiap pihak menunjukkan 4 pola perilaku sebagai berikut. Yang pertama itu ada moving against, yaitu pushing. Menjelaskan, memperagakan, mengarahkan, mengulang-ulangi, menjernihkan masalah, mengumpulkan perasaan, berdebat, menghibau, menghakimi, tak menyetujui, menentang, menunjukkan pihak lain. Yang kedua ada moving with atau pulling, yaitu memperhatikan, mengajukan gagasan, menyetujui, meringkaskan gagasan-gagasan pihak lain, dan menjajaki. Yang ketiga ada moving away, yaitu withdrawing, menghindari konfrontasi, menghindari hubungan dan sengketa, menarik kembali isi pembicaraan, berdiam diri, dan tidak menanggapi pertanyaan. Yang keempat itu, yang terakhir ada not moving atau letting be, mengamati, memperhatikan, memusatkan perhatian pada here and now, mengikuti arus, luas, menyesuaikan diri dengan situasi yang menyukainya. Selanjutnya ada tipe negosiasi. Yang pertama itu ada A, distributive negotiations, yaitu negosiasi di mana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan terbesar dari negosiasi tersebut. Sehingga distributive negotiation sering disebut sebagai win-loss bargaining. Contoh distributive negotiation adalah negosiasi gaji antara manajemen dan karyawan. Di satu sisi, karyawan menginginkan gaji tinggi. Sebaliknya, manajemen berusaha menekan gaji serendah mungkin demi efisiensi organisasi. Dalam distributive negotiation, informasi memainkan peran yang sangat penting. Pihak yang memiliki informasi lebih akurat memiliki peluang lebih besar untuk meraup keuntungan lebih banyak. Semakin sedikit lawan kita mengetahui tentang kelemahan ataupun preferensi kita yang sebenarnya, maka semakin kuatlah kedudukan kita. Dalam negosiasi gaji karyawan, semakin karyawan tahu bahwa manajemen sangat membutuhkan dia dan takut dibajak perusahaan pesaing, maka semakin kuat pula bargaining seorang karyawan untuk meminta gaji yang lebih tinggi. Di satu sisi, apabila manajemen mengetahui bahwa kompensasi di perusahaan lebih
bersaing jauh lebih buruk daripada di perusahaannya, atau keluarga karyawan lebih suka kalau karyawan tersebut bertahan, maka semakin kuatlah kedudukan manajemen. Selanjutnya ada integrative negotiation. Dalam integrative negotiation, pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi memilih jalur kooperatif guna mencapai keuntungan maksimal yang mungkin dapat dicapai kedua belah pihak. Mereka memilih saling menuangkan keinginan mereka dalam suatu perjanjian bersama. Contoh integrative negotiation adalah negosiasi antara perusahaan dengan suppliernya. Di satu sisi, perusahaan menginginkan harga termurah, namun di sisi lain, supplier tentu menginginkan harga yang setinggi-tingginya. Sementara itu, di antara mereka, setelah terjalin hubungan yang cukup lama, secara tidak sadar muncullah kondisi ketergantungan. Perusahaan biasanya merasa bahwa supplier tersebut adalah yang terbaik di bidangnya. Produknya dapat diandalkan, inovatif, serta adanya kemudahan klaim. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulannya adalah konsumen korporasi merupakan konsumen yang menarik untuk didekati dalam membina usaha dan bisnis. Hal ini didasarkan bahwa konsumen korporasi cenderung memiliki loyalitas yang cukup tinggi selama produk dan jasa yang diberikan oleh seseorang wirausaha memenuhi kriteria yang ditetapkan. Strategi penjualan kepada konsumen korporasi tergantung pada keahlian bernegosiasi dan meyakinkan calon pembeli, yang hanya dapat diterapkan dengan baik bila didukung oleh pemahaman dan keyakinan akan produk atau jasa yang ditawarkan. Konsumen perlu diberitahu apa yang perlu mereka ketahui. Jadi, pada saat presentasi, kemampuan menjawab segala macam pertanyaan yang mungkin timbul sangatlah penting. Memiliki pengetahuan terhadap produk sendiri saja tidaklah cukup, harus pula ditambah dengan pengetahuan produk serupa agar ada pembanding. Sekian presentasi saya dan kawan-kawan hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.